Halo teman-teman semua, salam jumpa kembali di channel YouTube Style Company. Channel berbagi informasi-informasi yang bermanfaat dengan tanpa tendensi. Simak videonya secara lengkap, jangan sepotong-sepotong, tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe demi perkembangan channel ini. Pada video kali ini, admin akan membahas hal yang berkaitan dengan altruisme dari kacamata teoritis, serta beberapa prinsip-prinsip dasar yang wajib dipahami. Simak terus videonya. Altruisme adalah sebuah sikap atau naluri tindakan seseorang untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan serta kebaikan orang lain. Altruisme berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Seseorang yang mempraktikkan altruisme biasa disebut sebagai altruis. Segala kebaikan yang dilakukan seorang altruis biasanya muncul secara tulus tanpa ada rasa pamrih dalam bentuk apapun. Meski sikap ini sangat terpuji dan berdampak positif pada masyarakat, sikap yang dimiliki oleh orang dengan kepribadian INFP atau penolong ini juga dapat berdampak buruk bagi pelakunya sendiri jika dilakukan secara berlebihan. Berbagai teori di balik altruisme. Berikut ini adalah beberapa teori tentang sejarah kemunculan altruisme. Berdasarkan teori evolusi, dahulu ketika seleksi alam masih sangat kuat, tiap-tiap spesies di muka bumi ini akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup dan mempertahankan garis keturunannya. Untuk itu, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan saling menolong sesama anggota keluarganya. Seiring dengan terjadinya proses evolusi, kemudian mekanisme pertahanan ini tersisa dalam diri manusia dalam bentuk altruisme. Berdasarkan teori lingkungan, sebuah studi menunjukkan bahwa interaksi dan hubungan baik dalam suatu lingkungan memiliki pengaruh besar dalam mendorong tindakan altruisme pada orang-orang di lingkungan tersebut. Misalnya, seorang anak yang orang tuanya selalu mencontohkan praktek altruisme dalam lingkungan rumahnya, kemungkinan besar akan menjadi altruis dalam kehidupannya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Berdasarkan teori norma sosial, mempraktikkan altruisme dapat menambah nilai atau status sosial seseorang di mata masyarakat. Orang-orang tentunya akan lebih tertarik untuk bekerja sama dengan mereka-mereka yang suka menolong. Di sisi lain, altruisme juga akan membuka tabungan utang budi. Jadi, suatu saat ketika seorang altruis membutuhkan pertolongan, maka orang lain tidak akan segan untuk langsung membantunya. Berdasarkan teori penghargaan, altruisme tidak menghasilkan imbalan atau penghargaan dalam bentuk apapun. Namun di alam bawah sadar para pelakunya, muncul imbalan yang berbentuk rasa bahagia dan puas terhadap diri sendiri setelah berbuat kebaikan. Perasaan seperti inilah yang kemudian akan mendorong seseorang rela melakukan altruisme. Selain teori-teori yang telah disebut di depan, masih ada beberapa teori di balik mengapa seseorang mau melakukan altruisme tersebut. Sebuah teori mengatakan bahwa altruisme dapat melepaskan perasaan negatif dan stres dalam diri pelakunya, karena ia jadi bisa merasa bersyukur saat melihat ada orang yang lebih menderita darinya. Altruisme juga sering dihubungkan dengan rasa empati. Seseorang akan lebih terdorong untuk melakukan altruisme jika kemampuan berempatinya sangat kuat. Faktanya, rasa empati pada anak kecil baru berkembang pesat di usia 2 tahun ke atas. Inilah sebabnya anak di usia di bawah 2 tahun masih sering bersikap posesif dan tidak mau berbagi. Apakah altruisme itu penting? Pada dasarnya, segala kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih untuk orang lain adalah model tindakan yang terpuji. Dari beberapa penjelasan di bagian depan, juga sudah diketahui bahwa tindakan ini akan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, baik itu secara sosial atau psikis. Selain itu, altruisme juga dikaitkan dengan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta angka harapan hidup yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa naluri menolong orang lain ini wajib diimbangi dengan naluri untuk bertahan hidup. Ketika altruisme dijalankan tanpa kendali, bisa-bisa sikap ini malah berbalik dan berdampak buruk pada diri pelakunya sendiri atau orang-orang terdekatnya. Contohnya, ada orang tidak bisa berenang, tetapi memaksakan diri ingin membantu orang yang akan tenggelam. Sikap altruisme dalam hal ini termasuk berlebihan dan konyol. Korban yang ingin diselamatkan bisa jadi tidak akan tertolong dan penolongnya pun akan turut menjadi korban. Altruisme setidaknya dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban.
Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran. Sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu seperti Tuhan atau raja, organisasi khusus seperti pemerintah atau partai, dan sebuah konsep abstrak seperti patriotisme atau loyalitas. Beberapa orang dapat merasakan altruisme ini sebagai sebuah kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memiliki prinsip mutlak untuk memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan yang akan diperoleh. Konsep altruisme ini telah ada sejak lama dalam sejarah pemikiran filsafat dan etika, dan akhir-akhir ini menjadi topik dalam bidang psikologi, terutama psikologi evolusioner, sosiologi, biologi, dan etologi. Gagasan altruisme dari satu bidang keilmuan dapat memberikan dampak bagi bidang lainnya, tetapi metode dan pusat perhatian dari bidang-bidang ini menghasilkan perspektif-perspektif yang berbeda terhadap altruisme. Pada bagian akhir dari video ini, admin akan paparkan beberapa prinsip dasar dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Kegiatan saling membantu dengan orang sekitar merupakan hal yang biasa dilakukan semua orang. Namun perlu diketahui, kalau membantu orang lain sebaiknya wajar-wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Tidak perlu memaksakan diri untuk menolong orang lain, karena di samping memberikan pertolongan, sebagai manusia kita pun wajib mempertahankan hidup kita sendiri. Berikut ini ada beberapa prinsip altruisme yang patut untuk diperhatikan. 1. Pahami tingkat kesulitan masalah yang membutuhkan pertolongan. Tidak semua kesulitan atau masalah orang lain wajib kita berikan pertolongan. Berikan pertolongan dalam kerangka edukasi. Jangan sampai membuat pertolongan yang kita berikan menjadi bumerang buat kita ataupun orang yang kita tolong itu. 2. Sadari tingkat kemampuan diri sendiri. Menolong sesama adalah sebuah kebaikan. Namun hendaknya kita mengukur kemampuan diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu mengorbankan diri sendiri demi menolong orang lain. 3. Totalitas dalam memberikan bantuan. Sebisa mungkin saat memberikan bantuan lakukanlah dengan penuh totalitas, jangan setengah-setengah. 4. Berikan bantuan sewajarnya saja, jangan berlebihan. Jagalah semaksimal mungkin, jangan sampai kebaikan itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya akan merepotkan dirimu sendiri. 5. Berikan bantuan secara ikhlas. Saat memberikan bantuan kepada orang lain, hendaknya kita lakukan secara ikhlas, jangan untuk tujuan-tujuan eksploitasi ataupun pencitraan saja. Demikianlah pembahasan tentang altruisme. Semoga membawa manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.